Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Langit malam yang gelap, tiba-tiba muncullah sebuah kilatan petir yang besar dan menyambar ke kediaman keluarga Yi. Setelah kilatan petir menyambar, muncul dua orang pria yang berada di atas kediaman keluarga Yi. Salah satu pria berambut putih berkata, "Surga telah menghukum keluarga Yi. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita." Mendengar perkataan dari pria berambut putih itu, rekannya yang berambut kuning juga berkata, "Kau benar, aku juga telah mengumpulkan anak buahku. Dan setelah hukuman surga jatuh, itulah saatnya mencaplok wilayah keluarga Yi mereka." Dan keesokan harinya, tampak seorang wanita yang menjalani proses persalinan. Para pelayan itu pun membantu proses itu. Di sisi lain, di dalam kegelapan, seseorang terbangun dan berkata, "Ini terlalu gelap. Di mana aku berada? Yang aku ingat sebelumnya, aku telah bereinkarnasi. Mungkinkah ini adalah tempat awal? Bagus sekali, aku akhirnya terlahir kembali." Lalu, seseorang itu pun menceritakan asal mulanya. Namanya adalah Yi Qingtian. Dia adalah seorang transverser dari bumi. Tampak terjadi sebuah kecelakaan mobil dan salah satu pria berkata, "Halo 120, ada kecelakaan mobil di jalan, ayo cepat kemari." Di sisi lain, Qingtian pun kembali melanjutkan perkataannya bahwa dirinya mengalami kecelakaan mobil pada tahun itu dan secara tidak sengaja memicu mekanisme transversal. Namun, dirinya tidak melakukan perjalanan ke dunia lain. Dia juga tidak melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, tapi malah terjun ke dalam Hell of Myriad World. Seorang wanita yang diketahui adalah sebuah sistem milik Yi Qingtian bernama Hell Gear System. Dan kemudian sistem pun berkata, "Oh ya, orang-orang itu sangat ketakutan. Ayo singkirkan mereka." Seperti para transverser lainnya, aku juga memiliki sistem, tapi sistem ini agak aneh, ucap Qingtian. Wanita sistem itu pun kembali berkata kepada Qingtian, "Kau ingin pergi dari sini dan kembali ke dunia manusia lagi. Kau harus melenyapkan seluruh neraka dan mengumpulkan triliunan poin atribut." Mendengar perkataan dari wanita sistem itu, Qingtian pun menjadi menutup wajahnya sambil berkata, "Dia cantik sekali. Apakah ini benar-benar neraka?" Dia terus mengganggu pikiranku. Lalu, Jin pun kembali ke kediaman keluarga Yi. Ususu masih berusaha melahirkan sang buah hati dan juga para pelayan masih terus membantunya. Qingtian pun kemudian kembali bercerita bahwa dirinya telah membantai seluruh yang ada di neraka dan membantai seluruh manusia. Bahkan dia juga membantai para dewa. Dan akhirnya dia pun berhasil kembali ke dunia manusia. Tiba-tiba, para pelayan yang membantu proses persalinan Wususu pun tampak mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan seketika mereka pun jatuh nggak sadarkan diri. Wususu yang saat itu juga terlihat tidak sadarkan diri. Dan saat itu tiba-tiba kediaman keluarga Yi pun tersambar oleh kekuatan yang sangat misterius. Qingtian yang masih berada di dalam perut Wususu pun tampak kebingungan dan kemudian berkata, "Kenapa ini bisa terjadi? Kekuatan surga tiba-tiba turun di sini." Lalu, di luar kediaman keluarga Yi, tampak sedang terjadi pertarungan. Seorang pria yang bernama Yi Zifeng mengangkat senjata pedang miliknya dan berkata kepada para prajuritnya, "Para prajurit pemberani dari keluarga Yi, berdirilah dengan tegak. Kita tidak akan pernah menyerah pada Heavenly Dawn.
kalian semua ikutilah aku. Kita akan membunuh dan menghancurkan surga hari ini." Mendengar perkataan dari Ye Zifeng, para prajurit mengikuti Ye Zifeng pun berkata, "Ayo bunuh dan hancurkan." Para prajurit dan Ye Zifeng pun saat itu terbang mendekati langit. Lalu, tak disangka-sangka, petir besar menyerang dan menyambar ke arah mereka. Seketika, Ye Zifeng dan para prajuritnya pun terjatuh mengeluarkan darah dari mulutnya. Petir besar itu pun juga menyambar kediaman keluarga Yi, dan King Tian pun segera mengeluarkan pelindung agar melindungi ibunya dari kilatan petir itu. King Tian pun berkata, "Kurang ajar, dia bahkan berani membunuh ayahku dan anggota klanku. Apakah mereka semua beneran terbunuh?" King Tian dewasa pun kemudian muncul dengan ekspresi kesal sambil berkata, "Kau cari mati." Setelah itu, King Tian pun terbang ke atas langit dan menjumpa sang Heavenly Dao lalu berkata, "Di mana si Heavenly Dao? Keluar kau sialan." Mendengar perkataan dari King Tian, Heavenly Dao pun berkata, "Beraninya sampah sepertimu membuat Heavenly Dao melihat ke atas. Siapa dirimu?" Mendengar perkataan dari Heavenly Dao, King Tian pun mengeluarkan senjata cambuk emas miliknya dan berkata, "Masa bodoh siapa aku? Karena kau telah berani menyentuh ayahku dan mencegah kelahiranku, aku akan membantaimu." Melihat senjata yang dimiliki oleh King Tian saat itu, Heavenly Dao pun terkejut dan berkata, "Itu adalah artefak kuno, pukulan cambuk magis. Kenapa kau bisa memiliki senjata surga di tanganmu?" Mendengar perkataan dari Heavenly Dao, King Tian pun segera memberikan cambukan pada Heavenly Dao sambil berkata, "Kau tanyakan saja kepada leluhurmu." Sang Heavenly Dao pun saat itu terlihat kesakitan setelah menerima cambukan dari King Tian. Lalu, Heavenly Dao pun meminta pertolongan sambil berkata, "Master, tolong selamatkan aku." Tiba-tiba, dari atas langit, muncullah kilatan petir yang menyambar ke arah Heavenly Dao. Sepertinya, sang master yang dipanggil oleh Heavenly Dao mulai memasuki tubuhnya, dan Heavenly Dao pun terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Heavenly Dao pun saat itu menatap ke arah Ye King Tian sambil berkata, "Manusia biasa, beraninya kau menentang langit." Mendengar perkataan dari Heavenly Dao, Ye King Tian pun berkata, "9 surga, sang penguasa 10.000 langit, sepertinya dewa pun telah datang kemari." Heavenly Dao pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya ke arah Ye King Tian sambil berkata, "Matilah." Lalu muncul sebuah tapak tangan emas raksasa yang menghampiri Ye King Tian. Dan melihat kekuatan besar menghampiri dirinya, Ye King Tian pun berkata, "Kau kira ini bisa membunuhku? Ini hanyalah trik kecil yang tidak berguna." Ye King Tian pun juga memberikan serangan balik ke arah kekuatan telapak tangan itu dengan mengeluarkan sebuah tongkat raksasa. Sehingga telapak tangan itu pun akhirnya terdorong jauh dari Ye King Tian. Melihat aksi dari King Tian, Heavenly Dao itu pun berkata, "Itu adalah tongkat surgawi. Kenapa kau bisa memiliki senjata milik monyet itu? Siapakah dirimu sebenarnya?" Mendengar perkataan dari Heavenly Dao, King Tian pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya sambil menggenggam senjata pisau miliknya dan segera berlari ke arah Heavenly Dao sambil berkata, "Akulah atasan darimu." Mendengar perkataan dari Ye King Tian, Heavenly Dao pun tampak marah dan mengeluarkan kekuatan petir miliknya sambil berkata, "Anak ini terlalu menentang langit. Aku khawatir bahwa aku ini bukanlah lawannya. Aku hanya bisa menggunakan sumber guntur tabu saat ini." Tiba-tiba, kilatan petir pun muncul dan menyambar ke arah kediaman keluarga Yi. Melihat hal itu, King Tian pun tampak khawatir dan berkata, "Ini sangat buruk. Dia mengincar keluargaku."
King Tian pun segera kembali ke arah keluarga Yi sambil berkata di dalam hati, "Sialan, dia bahkan menargetkan keluargaku saat merasa tidak bisa menang dariku. Aku harus segera menghentikan dirinya. Kalau tidak, bukan hanya keluargaku, dan bahkan setengah dari alam ini bisa musnah." Yi King Tian pun segera melindungi keluarga Yi dengan menyerap kekuatan petir yang akan menyambar ke arah kediaman keluarga Yi. Dan setelah penyerapan energi dari kilatan petir tersebut, King Tian pun mengeluarkan pelindung ke arah kediaman keluarga Yi dan berkata, "Satu persatu petirnya telah menghilang. Dasar kau sialan tercela dan tidak tahu malu. Kau tidak pantas berbicara soal seni bela diri." King Tian pun saat itu terlihat sangat kesal dan menunjuk ke arah Heavenly Dao sambil berkata, "Apa gunanya kau menargetkan rumah orang jika kau nggak mampu mengalahkanku?" Mendengar perkataan dari King Tian, Heavenly Dao pun terlihat terkejut dan berkata, "Bagaimana itu mungkin? Dia bisa memblokir 9 hukuman surgawi. Tapi memangnya kenapa kalau jurus itu terblokir?" Tiba-tiba, King Tian pun merasakan perasaan aneh di dalam tubuhnya. Dia pun memegang dadanya sambil berkata, "Sialan, ternyata orang itu memodifikasi hukuman surgawi." Mendengar perkataan dari King Tian, sang Heavenly Dao pun kemudian tertawa dan berkata, "Aku telah memasang 9 segel pada serangan itu. Bahkan jika dia terlahir, dia nggak akan bisa hidup lama. Inilah yang terjadi ketika kau tidak menaati kehendak dewa." Wahahaha. Mendengar perkataan dari Heavenly Dao, King Tian pun segera kembali ke arah kediaman keluarga Yi sambil berkata, "Kau memang cari mati. Tunggulah aku." Di sisi lain, tampak sang ayah dari Yi King Tian atau yang dipanggil Yi Jifeng saat itu terduduk lemas setelah melakukan pertarungan dengan para prajurit. Kemudian terdengar suara tangisan bayi ke arah kediaman keluarga Yi. Mendengar tangisan bayi itu, Yi Jifeng pun tersenyum sambil berkata, "Anakku telah lahir." Yi King Tian kecil pun akhirnya lahir ke dunia manusia. Dengan perasaan berbunga-bunga, King Tian kecil pun berkata, "Apakah ini adalah rumahku?" Tiba-tiba terdengarlah suara sistem yang berkata, "Warning, tingkat kesehatan host terlalu rendah saat ini. Harap isi kembali HP tepat waktu." Pemindahan otomatis menemukan cincin belenggu. Karena itu, kinerja sistem pun ditutup secara otomatis. Panel atribut karakter terbuka. Host Yi King Tian, kultivasinya tingkat 0. Kekuatannya juga 0, bakatnya juga 0. Laut Ki-nya tersegel. Cincin kehidupan tersegel. Keterampilan tidak ada. Setelah mendengar isi dari pesan sistem itu, King Tian kecil pun kaget dan berkata, "Dasar Heavenly Dao sialan, dia benar-benar melakukannya. Untungnya aku membawa 1 triliun atribut. Sistem, cepat tunjukkan poin atribut yang tersedia untukku." Mendengar perkataan dari King Tian, wanita sistem itu pun mendekati King Tian dan berkata, "Ara, kenapa kau melototi diriku? Itu dapat membuat orang takut. Kau memiliki 1 triliun poin atribut yang tersedia, tapi sayangnya semuanya telah tersegel." Mendengar perkataan itu, King Tian kecil pun menjadi marah dan berkata, "Dasar dewa sialan, beraninya dia membuat diriku begini." Mendengar perkataan dari King Tian, wanita sistem pun kembali berkata, "Hei, lihatlah dirimu. Ketika kau marah, darahmu akan berkurang terus. Sekarang segera habiskan. Ayo cepat minum ini." Mendengar perkataan wanita sistem itu, King Tian bayi pun tersenyum malu dan berkata, "Itu terlalu tidak baik. Apakah sistem bisa memberi makan anak-anak?" Mendengar perkataan dari King Tian, wanita sistem itu pun mengeluarkan sebuah kendi minuman sambil berkata, "Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Maksudku, aku memang bisa memberikan minuman obat kepada bayi kecil sepertimu. Meskipun sebenarnya sistem sedang disegel."
karena ruang sistem masih bisa dibuka dan barang-barang di dalamnya masih bisa digunakan. Wanita sistem itu pun kemudian memberikan minuman obat kepada King Tian Bayi sambil berkata, "Jadilah anak baik agar Anda tidak kehilangan darah setelah meminumnya." Lalu King Tian kecil pun berkata kepada wanita sistem itu, "Sistem, pilihlah latihan yang paling cocok untukku latih sekarang. Di dunia ini, yang kuat akan memangsa yang lemah, dan akan jadi masalah jika aku tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri." Mendengar perkataan dari King Tian Bayi, sang wanita sistem pun berkata, "Atribut milikmu semuanya telah menjadi nol sekarang. Pada dasarnya, kau nggak bisa berlatih sebuah teknik latihan. Akan tetapi ada satu teknik yang tidak memiliki persyaratan atribut. Itu adalah Domineering Pupils. Dapat merubah menjadi binatang purba dan memasuki pikiran musuh. Dengan berbagai cara teknik tersebut, kau bisa menekan pikiran dan menghancurkan pikiran serta mengendalikan tubuh lawanmu." Di sisi lain, Yi Jifeng pun saat itu membuka pintu kamar dan memanggil istrinya sambil berkata, "Wu Susu, apakah kau baik-baik aja?" Yi Jifeng pun menghampiri Wu Susu dan mengusap kepala sang istri sambil berkata, "Baguslah, dia sepertinya hanya kelelahan." Lalu Yi Jifeng pun melihat ke arah King Tian kecil dan berkata, "Apakah ini adalah anakku?" Yi Jifeng pun segera menggendong King Tian kecil dengan ekspresi yang sangat bahagia sambil berkata, "Hahaha, aku Yi Jifeng akhirnya menjadi seorang ayah." Melihat momen ayah dan anak, sistem wanita pun tampak ikut tersenyum bahagia dan kemudian berkata, "Ini adalah adegan yang bagus ketika seorang ayah menimbang anaknya. Tapi sayang sekali, dia nggak bisa melihatku, jadi aku nggak bisa ikut berpartisipasi." Tiba-tiba, Yi Jifeng pun terbatuk dengan keras. Melihat sang ayah yang tampak kesusahan, King Tian Bayi pun berkata di dalam hati, "Luka dalam ayah sepertinya sangat serius, dan aku harus mencari cara untuk menyembuhkannya. By the way, obat yang aku minum barusan berkhasiat untuk menyembuhkan luka dalam. Jadi air mataku seharusnya ada khasiat sebagai obat. Kalau begitu..." Setelah memikirkan hal itu, King Tian kecil pun akhirnya menangis dengan sangat keras sambil mengeluarkan air mata yang mengenai wajah Yi Jifeng. Melihat King Tian kecil menangis, Yi Jifeng pun berkata, "Nak, kenapa kau menangis? Jadilah anak baik. Ayah ada di sini." Yi Jifeng pun menimbangi King Tian kecil dan King Tian kecil pun akhirnya berhenti menangis. Lalu Yi Jifeng pun tiba-tiba terdiam dan berkata, "Ini sangat aneh. Kenapa luka dalam milikku tiba-tiba sembuh semua?" Namun tiba-tiba dari arah luar pintu muncullah seorang pria yang bernama Yi Haifeng menghampiri Yi Jifeng dengan berkata, "Saudaraku, kita dalam masalah. Orang-orang dari 4 keluarga besar ingin menghancurkan seluruh keluarga kita dan merebut wilayah ini." Mendengar perkataan dari Yi Haifeng, Yi Jifeng pun terkejut dan berkata, "Apa? Mereka berani sekali membuat rencana terhadap keluarga Yiku. Aku lihat berapa banyak nyawa yang mereka miliki. Ayo kita datang ke sana." Lalu di atas langit terlihatlah 2 orang pria yang melihat ke arah para prajurit keluarga Yi yang sudah tampak tidak bertenaga. Kedua pria itu pun berkata, "Keluarga Yi sudah berakhir, apalagi yang masih tersisa. Kalian semua berlututlah padaku." Para prajurit yang merasa tak berdaya berkata, "Sial, kekuatan penindasan dari lingkaran sihir miliknya terlalu kuat. Bertahanlah." Pria berambut putih yang bernama He Dofang pun tersenyum dan berkata, "Saat ini Yi Jifeng telah terluka parah dan seluruh keluarga Yi juga telah diserang berkali-kali. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan kita." Mendengar perkataan dari He Dofang, pria berambut kuning yang bernama Yu Changqing juga tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha,
Tanah di wilayah selatan sangat kaya. Hari ini kita telah sampai di sini untuk memotong daging dan meminum darah mereka. Ayo kita musnahkan keluarga Yi sepenuhnya. Mendengar perkataan dari He Dofang dan Yu Changqing, tiba-tiba Yi Jifeng pun muncul mengayunkan pedang miliknya sambil berkata, "Beraninya tikus-tikus bocah sepertimu menyerang keluarga Yiku." Ayunan dari pedang milik Yi Jifeng menghasilkan kekuatan spiritual yang mengarah ke arah He Dofang dan juga Yu Changqing. Melihat kekuatan itu mengarah kepadanya, Yu Changqing pun tampak terkejut dan berkata, "Bagai ini mungkin? Bukankah Yi Jifeng saat itu telah terluka parah? Bagaimana mungkin dia bisa menampilkan kekuatan puncak kaisar perang?" Yu Changqing pun mengeluarkan pelindung untuk memblokir kekuatan spiritual dari Yi Jifeng sambil berkata, "Dasar sialan, dia bahkan tidak terluka sama sekali." Tiba-tiba, Yi Jifeng pun sudah berada di hadapan Yu Changqing dan kembali mengayunkan pedangnya ke arah Yu Changqing sambil berkata, "Apakah cuma kalian? Kalian bilang ingin menghancurkan keluarga Yiku. Dasar sampah." Dan string. Yu Changqing pun saat itu langsung tertebas menjadi dua bagian dan kemudian pun meninggoy akibat tebasan dari Yi Jifeng. Melihat itu, temannya pun menjadi sangat marah dan berkata, "Apa yang telah kau lakukan?" He Dofang pun saat itu berniat melarikan diri dari hadapan Yi Jifeng sambil berkata di dalam hati, "Jadi ini hanyalah trik keluarga Yi dengan menggunakan luka palsu untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Seorang pahlawan tidak akan menderita kerugian secara langsung. Jadi ini adalah keputusan yang benar untuk kabur." Melihat He Dofang yang saat itu mencoba untuk kabur, Yi Jifeng pun mengejar He Dofang sambil berkata, "Kau telah berani datang ke keluarga Yi. Apakah kau pikir bahwa dirimu bisa pergi kapanpun kau mau?" Mendengar perkataan dari Yi Jifeng, He Dofang pun terkejut ketakutan dan berkata di dalam hati, "Sial, dia sangat cepat." Yi Jifeng pun segera mengayunkan pedangnya ke arah lengan He Dofang dan menebasnya sambil berkata, "Ku potong tanganmu." He Dofang pun saat itu berteriak kesakitan dan terjatuh ke bawah tanah dengan darah yang mengalir sangat deras. Dan kemudian Yi Jifeng pun menghampiri He Dofang yang sudah tak berdaya itu sambil berkata, "Lemah? Apakah tidak ada seorang pun di sini yang lebih kuat dari kalian? Kenapa mereka malah mengirimkan para sampah ke sini?" Mendengar perkataan dari Yi Jifeng, He Dofang pun berteriak dengan keras ke arah langit sambil berkata, "Tetua, tolong selamatkanlah aku." Tiba-tiba dari arah atas langit muncullah sebuah lingkaran lubang misterius. Melihat hal itu, Yi Jifeng pun berkata, "Apa itu?" Lalu muncullah sesosok kakek tua yang keluar dari lingkaran lubang misterius itu. Sang kakek tua itu pun berkata, "Dasar tidak berguna." Melihat sang kakek tetua, King Tian kecil pun berkata di dalam hati, "Kultivator puncak alam dewa perang. Nampaknya dia lebih kuat dari ayahku." Kakek tetua itu pun menatap ke arah Yi Jifeng dan berkata, "Yi Jifeng, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika tidak, akulah yang akan membunuhmu." Mendengar perkataan dari si kakek itu, Yi Jifeng pun tampak kesal dan berkata di dalam hati, "Sepertinya dia adalah seorang yang sangat kuat dan berada di alam dewa perang." Melihat kemunculan dari sang kakek tetua, Ji Haipeng pun tampak ketakutan dan berkata di dalam hati, "Dia adalah orang yang kuat di alam dewa perang, keberadaan satu tingkat di bawah alam kaisar perang. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar perkataan kakek tetua, He Dofang pun kemudian bangkit dari jatuhnya sambil berkata dan tertawa, "Wahahaha, Yi Jifeng, ajalmu sudah dekat. Tetua adalah yang terkuat dari sekte naga dan harimau. Dia dapat menghancurkanmu dengan satu jari." Mendengar perkataan dari He Dofang, Yi Jifeng pun kemudian berkata, "Keluargaku tidak pernah menyinggung sekte naga dan harimau. Kenapa kau malah melakukan hal itu?"
Mendengar perkataan dari Yi Jifeng, kakek tetua itu pun mengarahkan kekuatan spiritualnya ke arah Yi Jifeng sambil berkata, "Berlututlah." Yi Jifeng pun seketika langsung berlutut di hadapan kakek tertua tersebut. Melihat hal itu, King Tian kecil pun terlihat terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Dia berani membuat ayahku berlutut. Dasar sialan, aku harus menghukum mati dirinya." King Tian pun saat itu mengeluarkan kekuatan spiritual sambil berkata, "Domineering Pupil, lihat apakah aku dapat menghancurkan keberanianmu." Sang kakek tetua pun tiba-tiba terdiam kaku sambil berkata di dalam hati, "Apa yang telah terjadi? Kenapa pikiranku tiba-tiba berubah?" King Tian pun kemudian berkata kepada kakek tetua itu, "Pak Tua, kau berani membuat ayahku berlutut." Mendengar perkataan dari King Tian, kakek tetua itu pun tampak terkejut dan bertanya, "Siapa dirimu?" Mendengar pertanyaan sang kakek, King Tian pun berada di atas monster raksasa saat itu dan kemudian berkata, "Aku adalah leluhurmu, maka dari itu berlututlah sekarang." Melihat sang kakek tetua yang saat itu tampak terdiam kaku, He Dofang pun memanggil sang kakek sambil berkata, "Tetua, apa yang terjadi? Kenapa Anda berdiam diri begitu?" Mendengar perkataan dari Yi King Tian, kakek tetua itu pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan tampak nggak berdaya di hadapan King Tian. Kakek tetua itu pun berkata, "Tidak, ini mustahil." King Tian pun berkata kembali kepada kakek tetua, "Berlututlah padaku sekarang." Kemudian kakek tetua itu pun terjatuh dari diamnya, sehingga tanah yang ada di depannya saat itu menjadi retak. Kakek tetua pun berteriak sehingga membuat Yi Jifeng tampak terkejut dan segera menjauhi kakek tetua itu. Melihat tingkah aneh dari kakek tetua, He Dofang pun tampak kesal dan berkata, "Tetua, kenapa kau melakukan hal ini? Ayo cepat bunuh Yi Jifeng." Tiba-tiba, kakek tetua pun menangis terseduh-seduh di hadapan Yi Jifeng sambil berkata, "Senior alam kaisar perang yang kuat, maafkan diriku. Saya mohon dengan bersungguh-sungguh, tolong ampunilah nyawa sampah ini. Saya nggak berani menginjakkan kaki di wilayah selatan lagi." Mendengar perkataan dari kakek tertua itu, Yi Jifeng pun tampak bingung dan berkata, "Memangnya siapa di keluarga kami yang memiliki kultivator alam kaisar perang? Apakah orang ini gila?" Mendengar perkataan dari Yi Jifeng, kakek tetua itu pun mengeluarkan secari kertas sambil berkata, "Senior, saya datang ke sini bukan karena niatku sendiri. Ini adalah sebuah misi yang dikirim oleh surga, jadi aku harus melaksanakannya." Mendengar perkataan dari kakek tertua itu, King Tian pun berkata dengan mata yang menyala-nyala, "Aku tidak peduli apakah kau itu berasal dari kuil surga atau kuil bumi. Mereka yang berani menyinggung perasaanku harus pindah alam. Jadi matilah." Tiba-tiba, sang kakek tetua itu pun meledak dan tewas di hadapan Yi Jifeng. Melihat sang kakek tetua yang telah tewas, He Dofang pun tampak syok dan berkata di dalam hati, "Keluarga Yi sebenarnya memiliki seorang dengan latar belakang alam kaisar dewa perang yang sangat kuat. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil." Dari arah belakang, Yi Haifeng pun muncul dan memberikan pukulan tinju ke arah punggung He Dofang. Seketika, He Dofang pun saat itu juga langsung meninggoy. Dan Yi Haifeng pun berkata, "Karena tuanmu sudah mati, jadi kau juga harus ikut dengannya." Yi Jifeng pun saat itu tersenyum melihat ke arah King Tian sambil berkata, "Nah, ini sudah berakhir." Tiba-tiba, King Tian kecil pun menangis dengan sangat keras sehingga membuat sang ayah pun tampak panik dan berkata, "Nak, apa yang terjadi? Hei Haifeng, ayo cepat panggil dokter." Muncul sebuah pesan status sistem yang berisi tentang peringatan waspada. Nilai hidup tuan rumah saat ini terlalu rendah dan harap isi kembali volume darah tepat waktu.
Yi Zifeng yang melihat King Tian kecil tampak lemas dan lesu itu pun berkata dengan sangat khawatir, "Anakku, kau kenapa? Aku tidak akan membiarkan terjadi sesuatu padamu." Mendengar perkataan dari Yi Zifeng yang saat itu terlihat sangat khawatir, Yi King Tian pun kemudian berkata di dalam hati, "Heavenly Dao sialan, dia membuatku kehilangan darah sepanjang waktu. Untungnya ada ramuan darah yang tak ada habisnya di ruang sistem yang lama. Jika saja aku tidak memiliki itu, aku akan dalam bahaya." Sang wanita sistem yang melihat King Tian telah kehabisan darah pun kembali berkata, "Master, ayo minum obat ini lagi." Tiba-tiba dari arah pintu, Yi Haifeng membawa seseorang bersamanya. Yi Haifeng pun kemudian berkata, "Kakak, aku sudah membawa Dokter Huang Longxi dan cucunya." Mendengar perkataan dari Yi Haifeng, Yi Zifeng pun berkata, "Tuan Huang, Anda datang tepat waktu. Tolong cek dan obati anakku. Dia baru saja muntah darah." Mendengar perkataan dari Yi Zifeng, Huang Hongxi pun memeriksa keadaan King Tian kecil dan berkata, "Aku akan mengecek kondisi tuan muda dulu. Yakinlah Patriark, aku pasti tidak akan membiarkan tuan muda mengalami kecelakaan." Sedikit informasi, Yi Zifeng dan Patriark itu adalah orang yang sama. Oke, kembali ke cerita. Lalu, Dokter Huang pun terlihat sangat terkejut sambil berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Mendengar perkataan dari Dokter Huang yang sepertinya sangat panik, Yi Zifeng pun langsung bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi kepada anaknya. Apakah nyawanya berada dalam bahaya? Mendengar perkataan dari Yi Zifeng, Dokter Huang pun menenangkannya dengan berkata, "Yakinlah Patriark, tuan muda saat ini baik-baik saja. Hanya saja tuan muda lahir dengan semua meridian yang tertutup, serta fisik yang gak bisa dikembangkan." Mendengar perkataan dari Dokter Huang, Yi Zifeng pun seperti tersambar petir di siang bolong. Yi Zifeng pun tampak terkejut dan berkata, "Apa? Meridiannya tersumbat sepenuhnya?" Mendengar perkataan dari Yi Zifeng, Dokter Huang pun juga panik melihat Yi Zifeng yang terlihat sangat syok saat itu. Dan setelah mendengar perkataannya, Dokter Huang pun berkata, "Patriark, jangan khawatir. Aku ingat bahwa terdapat sebuah buku kuno. Jika seandainya Dantian Laut Qi diblokir, kau bisa menggunakan darah kerajaan untuk membuka blokirnya." Mendengar perkataan dari Huang Longxi, King Tian bayi pun saat itu mengintip dan berkata di dalam hati, "Orang tua ini bukanlah orang yang sederhana, karena nggak mungkin dokter biasa bisa mengetahui soal efek darah bangsawan. Tapi sayang sekali, segel yang tertanam di dalam diriku sangat istimewa. Bukan hanya darah raja, bahkan darah dewa sekalipun gak bisa membuka segel di dalam tubuhku." Kemudian Yi Haifeng pun menghampiri Yi Zifeng sambil berkata, "Saudaraku, bukankah kau telah membuat perjanjian pernikahan dengan keponakan? Karena keponakanku tidak bisa berlatih sekarang, orang-orang itu pasti akan mencari cara untuk membatalkan pernikahan dengan mereka." Mendengar perkataan dari Yi Haifeng, Yi Zifeng pun tampak kesal dan berkata, "Dengan adanya aku di sini, mereka nggak mungkin bisa membatalkan pernikahan." Mendengar perkataan dari Yi Zifeng, Huang Longxi pun kembali berkata, "Patriark, cucu perempuanku saat ini berumur 5 tahun. Jika Anda nggak keberatan, aku bersedia membiarkannya ada di sisi tuan muda sebagai pelayan pribadi." Mendengar perkataan dari Huang Longxi, Yi Zifeng pun kemudian melihat ke arah Huang Yaoyao sambil berkata, "Tuan Huang, ini bukanlah permainan anak-anak." Mendengar perkataan dari Yi Zifeng, Huang Longxi pun kembali berkata, "Patriark, Andalah yang telah menyelamatkan hidup saya. Kebaikanmu kepada saya lebih besar dari langit. Karena hal itulah, Yao Yao pasti bersedia mengikuti tuan muda."
Kemudian Yao Yao pun memberikan sujud kepada Yi Jifeng sambil berkata, Yao Yao bersedia merawat tuan muda dengan baik selama sisa hidupnya. Jadi tolong biarkan Yao Yao menjaganya, patriark. Mendengar perkataan dari Yao Yao, King Tian muda pun saat itu tersipu malu sambil berkata di dalam hati, pelayan pribadi, kenapa dia terlihat sangat imut? Mendengar perkataan dari Yao Yao, Yi Jifeng pun kemudian berkata, karena sikapmu yang begitu tegas, bagaimanapun juga keluarga Yiku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mendengar perkataan dari Yi Jifeng, Yao Yao pun kemudian berkata, terima kasih banyak, patriark. Dan setelah itu, Long Si pun melihat ke arah King Tian kecil sambil berkata, ngomong-ngomong, tuan muda baru saja lahir. Bukankah Anda perlu memberinya sebuah nama? Mendengar perkataan dari Huang Longxi, Yi Jifeng pun saat itu berkata dengan semangat, dengan kedatangan putraku yang dapat menyelamatkan keluarga Yi dari bencana, dan bahkan Heavenly Dao pun tidak berdaya, aku akan memberikannya nama Yi King Tian. Mendengar perkataan dari Yi Jifeng, Huang Yao Yao pun mendekati King Tian kecil sambil berkata, tuan muda King Tian, itu nama yang sangat bagus. Yao Yao pun meminang King Tian kecil sambil menyanyikan sebuah lagu. Mendengar nyanyian dari Yao Yao saat itu, King Tian kecil pun tersenyum dan berkata di dalam hati, itu lagu yang sangat nyaman untuk didengar. Dan saat itu juga, King Tian kecil pun mulai tertidur lelap setelah mendengar nyanyian indah dari Yao Yao. Di sisi lain, pada sebuah sistem, terlihat muncul sebuah cahaya yang sangat terang. Melihat akan hal itu, wanita sistem dari King Tian pun sangat terkejut. Dan Yi King Tian pun berkata, apa ini? Ini adalah aliran cahaya emas. Bahkan HP segel tiba-tiba berkurang satu. Mendengar perkataan dari King Tian, wanita sistem pun tersenyum sambil berkata, Master, kau sangat beruntung karena telah bertemu dengan seorang yang sangat pintar dan bersedia menjagamu dengan hati yang tulus. Mendengar perkataan dari wanita sistem itu, King Tian pun tampak bingung dan bertanya apa maksudnya. Wanita sistem itu pun saat itu menjawab, 9 segel ini sesuai dengan deskripsi dari 9 buku surgawi. Jadi untuk membuka segelnya, King Tian perlu menemukan 9 cendekiawan yang dapat menghasilkan cahaya misterius di dalam tubuhnya. Dan Yao Yao merupakan salah satu dari 9 cendekiawan itu. Mendengar perkataan sang wanita sistem itu, King Tian pun terbangun dan berkata di dalam hati, aku mengerti bahwa hanya mereka yang terlahir untuk membaca dan dapat membuatku menghasilkan cahaya misterius dengan cara seperti ini. Dan karena itulah segel bisa berkurang satu. Namun dengan kecepatan ini, sepertinya aku hanya butuh 18 tahun untuk membuka cincin segel pertama. Heavenly Dao sialan, tunggu saja kau. Aku akan membunuhmu tepat di tahtamu. Di sisi lain, muncullah 4 cahaya berbeda yang bersinar di atas langit. Orang-orang yang melihat cahaya tersebut pun menunjuk ke atas sambil berkata, lihatlah itu, ada cahaya ilahi terbang ke arah 4 keluarga besar. Aku mendengar bahwa akan ada 4 anak perempuan yang lahir dari 4 keluarga besar. Dan dipastikan mereka akan mendapat seni bela diri yang langka. Keempat cahaya itu pun masing-masing menghampiri 4 keluarga besar tersebut. Cahaya ilahi berwarna kuning bersinar di atas rumah keluarga Li. Cahaya ilahi berwarna biru bersinar di atas istana keluarga Timur. Cahaya ilahi berwarna merah bersinar di atas keluarga Yu. Dan yang terakhir, cahaya ilahi berwarna ungu bersinar di atas keluarga Wu. Di sisi lain, pada kerajaan keluarga Timur, tampak seorang ketua dari keluarga Timur yang bernama Jian. Saat itu dia pun berkata,
visi yang menguntungkan telah tiba. Waktu kebangkitan 4 keluarga besar kini akhirnya tiba. Yi Jifeng, memangnya kenapa jika kekuatanmu berada di puncak alam kaisar perang, putramu lahir dengan tubuh cacat dan telah kehilangan warisannya? Mari kita lihat bagaimana caramu menjaga wilayah selatan. Mendengar perkataan dari ketua keluarga timur, ketua keluarga Wu yang bernama Wu Qingtian pun berkata, putranya cacat dan putri dari 4 keluarga besar kami semuanya memiliki seni bela diri yang sangat langka. Mendengar perkataan dari Wu Qingtian, ketua keluarga Yu yang bernama Yu Wangqing pun berkata, 18 tahun kemudian adalah upacara kebangkitan putra Yi Jifeng. Ketika kita berpartisipasi dalam upacara tersebut, kita semua bisa membatalkan pernikahan dan mempermalukan keluarga Yi. Mendengar perkataan dari Yu Wangqing, ketua keluarga Li yang bernama Li Daolin juga berkata, penghinaan saja nggak cukup. Wilayah selatan adalah tempat yang kaya dan bagus. Dia sudah tidak pantas memilikinya ketika dia mengubah keluarganya. Mendengar perkataan itu, ketua Jian pun tersenyum sambil berkata, 18 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengembangkan kekuatan elit kita. Dan pada saat itu, apa yang bisa keluarga Yi lakukan untuk melawan kita? 18 tahun kemudian, Yi Qingtian dan juga Huang Yaoyao sudah menjadi remaja. Mereka tampak sedang berteduh di bawah pepohonan yang sangat rimbun. Yi Qingtian pun saat itu tertidur pulas di pangkuan dari Yaoyao. Dan Qingtian pun kemudian berkata, Yaoyao, aku hampir kehabisan nafas di sini. Mendengar perkataan dari Qingtian, Yaoyao pun saat itu terlihat sangat kaget dan mengira bahwa Qingtian baru saja diserang oleh senjata mematikan. Dia pun saat itu terus bertanya-tanya di mana senjata mematikan itu. Mendengar perkataan dari Yaoyao, Qingtian pun kemudian menunjuk ke arah sesuatu sambil berkata, di sini. Mendengar perkataan dari Qingtian, Yaoyao pun saat itu terlihat kesal dan berkata, Tuan muda, kau mengejekku lagi. Kalau begitu aku nggak bakal mau menyanyikanmu lagi. Mendengar perkataan dari Yaoyao, Qingtian pun kemudian tersenyum dan mengusap kepala Yaoyao dengan sangat lembut. Bagaimana mungkin aku mengejekmu? Yaoyao, kau akan menjadi istri pertamaku di masa depan. Jadi nggak masalah bagiku untuk mati di pangkuanmu. Mendengar perkataan dari Qingtian, Yaoyao pun saat itu terlihat sangat senang dan bertanya apakah itu sungguhan. Mendengar itu, Qingtian pun saat itu memegang wajah Yaoyao sambil menatap kedua bola matanya dan berkata, tentu saja, aku Yi Qingtian selalu menepati janjiku. Mendengar perkataan dari Qingtian, Yaoyao pun bertanya, tapi Yaoyao hanyalah seorang pelayan. Diriku ini tidak layak untuk tuan muda. Mendengar perkataan dari Yaoyao, Qingtian pun kembali berkata, dasar bodoh. Siapa yang bilang bahwa kau pelayan? Kau adalah istriku, dan kaulah yang akan menjadi ibu dari anak-anakku nanti. Mendengar perkataan dari Qingtian, Yaoyao pun saat itu tersenyum dan menyenderkan kepalanya di dada Qingtian. Dan Qingtian pun saat itu menceritakan kisahnya bersama dengan Yaoyao sambil berkata, Yaoyao telah bersamaku selama 18 tahun dan terus menyanyikan lagu-lagu dari buku surgawi untukku setiap hari. Saat ini jumlah HP segel pertama hanya tersisa 98. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk membuka segel ini sepenuhnya. Dalam 18 tahun terakhir, selain memecahkan segel pertama, aku juga menanam pohon pilau dewa. Dan itu akan menetaskan seekor Divine Bird. Di sini diketahui bahwa Qingtian juga memiliki anjing dewa. Dari garis keturunan anjing Rolling, dia juga bisa berubah bentuk ke wujud manusia. Dan anjing dewa tersebut juga menghampiri Qingtian sambil berkata, Tuan,
saya memiliki sesuatu yang sangat mendesak untuk dilaporkan padamu. Mendengar perkataan dari anjing dewa itu, King Tian pun bertanya, ada apa? Anjing dewa itu pun kembali berkata bahwa Raja Iblis yang dibesarkan oleh King Tian dengan darah monyet telah diketahui oleh ayah dari King Tian. Dan saat ini ayah dari King Tian sedang dalam perjalanan ke tempat Raja Iblis untuk mengambil darah raja untuk menyembuhkan meridian dari King Tian. Mendengar perkataan dari anjing dewa, King Tian pun terdiam dan berkata di dalam hati, ayah benar-benar orang yang sangat luar biasa. Bahkan dia masih terus berusaha untuk membuka meridianku yang tersumbat. Sepertinya aku harus segera ke sana supaya nggak ada masalah besar yang terjadi. King Tian pun kemudian menatap ke arah Yao Yao dan mengajaknya untuk pergi ke tempat Raja Iblis berada. Lalu King Tian pun memanggil Divine Bird miliknya dan berkata, Jin Peng, ayo pergi. Dan setelah mengatakan hal itu, King Tian pun memeluk Yao Yao sambil berkata, Yao Yao, di atas sini ada banyak angin. Jika aku memelukmu seperti ini, kau nggak mungkin bisa jatuh. Mendengar perkataan dari King Tian, Yao Yao pun saat itu tersenyum dan tertipu malu. Scene pun kemudian berpindah. Hutan lebat yang terdapat di suatu tempat. Patriark itu pun saat itu menemukan Raja Iblis di dekat sana. Terlihatlah Yi Jifeng dan para prajuritnya sedang berjalan menyusuri hutan lebat sambil memegang senjata pedang miliknya. Lalu salah satu prajurit menghampiri Yi Jifeng dengan berkata, Patriark, kami menemukan Raja Iblis di dekat sini. Mendengar perkataan dari prajurit tersebut, Yi Jifeng pun kemudian berkata, bagus sekali. Kita harus semangat dan mendapatkan darah raja untuk menyembuhkan anakku. Tiba-tiba muncullah serangan akar-akar yang menjalar mendekati Yi Jifeng dan para prajurit yang lain. Lalu muncullah dua orang misterius dari sekte pedang King Cheng. Mereka bernama Liu Feng dan Penatua Deadwood. Melihat Yi Jifeng yang saat itu berusaha melepaskan serangan akar-akar tersebut, Liu Feng pun kemudian berkata, Patriarki, gak kusangka kau mendapat informasi mengenai Raja Iblis. Tapi sayangnya Raja Iblis itu akan menjadi milikku dan kalian semua akan mati. Tetua Deadwood pun mengeluarkan akar-akar yang menjalar di telapak tangannya sambil mengendalikan akar-akar tersebut agar melilit Yi Jifeng dengan para prajuritnya. Melihat ayahnya yang saat itu disiksa oleh sekte pedang King Chen, King Tian pun tampak murka dan berkata, seorang sampah berani menggertak ayahku. Dan saat itu juga King Tian pun memanggil sang Raja Iblis dengan berkata, oi monyet, keluarlah. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara geraman sang Raja Iblis. Dan Raja Iblis itu pun langsung menampakkan dirinya di hadapan kedua orang sekte pedang King Chen tersebut. Melihat sosok Raja Iblis yang ada di hadapannya, Liu Feng pun berkata kepada iblis itu, dia adalah Raja Iblis. Raja Iblis tersebut pun langsung mendekati Tetua Deadwood dan segera menyerangnya. Melihat Tetua Deadwood dalam bahaya, Liu Feng pun tampak terkejut sambil berkata, hai Tetua, mohon berhati-hati. Melihat Raja Iblis yang saat itu mengangkat Tetua Deadwood, Liu Feng yang melihat itu pun berkata, dasar sialan, jangan kau angkat dia, ayo lepaskan. Raja Iblis itu pun kemudian menyerang Tetua Deadwood dengan cara melayangkan Tetua Deadwood ke kiri dan ke kanan. Saat itu, Raja Iblis itu pun kemudian mengambil sebuah pohon dan mengarahkan batang pohon tersebut tepat ke arah wajah sang Tetua Deadwood. Tetua Deadwood pun saat itu terlihat sangat ketakutan dan berkata bahwa dirinya tidak mau. Tapi tanpa ampunan, sang Raja Iblis itu pun menghabisi Tetua Deadwood dengan menimpa tubuh Tetua Deadwood dengan batang pohon yang sangat besar itu. Yi Jifeng yang berada di belakang Raja Iblis tersebut pun berkata, ini adalah seekor Raja Iblis dan dia juga sangat kuat.
Melihat Raja Iblis telah menghabisi tetua Deadwood, Liu Feng pun mengeluarkan senjata pedang miliknya sambil berkata, "Monster di kelas Raja Iblis telah ditemukan. Setelah aku membunuhmu, maka aku akan lulus penilaian dan menjadi murid Jiang Ge. Untungnya, aku membawa Blue Sword, pusaka warisan dari keluargaku." Liu Feng pun saat itu langsung mendekati Raja Iblis dan mencoba menyerangnya sambil berkata, "Matilah kau monyet besar." Tapi saat itu, monyet besar itu pun menjadi si botak Saitama. Dan dengan satu pukulannya, Raja Iblis itu pun berhasil menaklukkan Liu Feng. Sehingga Liu Feng itu pun terpental jauh ke atas langit dan pedangnya terjatuh tepat di hadapan Yi Jifeng. Kemudian Raja Iblis melirik ke arah Yi Jifeng. Tetapi Raja Iblis tersebut hanya diam gak memberikan serangan apapun. Melihat Raja Iblis terlihat tenang aja, Yi Jifeng pun berkata, "Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan darahnya demi putraku. Ayo kita dapatkan." Raja Iblis itu pun kemudian mengambil pedang milik Liu Feng dan mengarahkannya kepada Yi Jifeng. Dan dari kejauhan, Yi Qingtian pun memberikan perintah kepada Raja Iblis dengan berkata, "Monyet, berikanlah darah raja milikmu kepada ayahku dengan patuh." Mendengar perintah dari Qingtian, Raja Iblis itu pun menggoreskan tangannya sendiri dengan pedang itu. Dan melihat tingkah Raja Iblis itu, Yi Jifeng pun terheran-heran dan gak tahu apa yang dilakukan oleh Raja Iblis itu. Raja Iblis itu pun kemudian menuangkan darahnya yang mengalir deras pada lengan itu. Salah satu prajurit pun segera menampung darah itu sambil memegang sebuah ember di tangannya dengan berkata, "Patriark, sepertinya dia memberikan darah raja miliknya." Yi Jifeng pun kembali memperhatikan tingkah Raja Iblis itu sambil berkata di dalam hati, "Monster ini sepertinya udah gila. Kenapa dia mau menyumbangkan darah raja miliknya dengan percuma seperti ini? Tapi berkat itu, aku bisa mengatasi semua masalah dengan baik-baik aja." Dan setelah Yi Jifeng dan Raja Iblis pergi dari tempat itu, terlihatlah sebuah reruntuhan batu di sana dan sebuah tangan merayap keluar dan muncullah tetua Deadwood yang ternyata masih hidup. Tetua Deadwood yang melihat sekitarnya pun kemudian berkata di dalam hati, "Mereka semua pasti telah pergi. Ini adalah kesempatanku." Namun tiba-tiba Qingtian pun muncul di depan tetua Deadwood. Qingtian pun saat itu tersenyum sambil berkata, "Aku sudah menduga bahwa kau masih belum mati. Bagaimana mungkin seorang yang berlatih seni bela diri elemen kayu bisa mati dengan mudah?" Mendengar perkataan dari Qingtian, Yao Yao pun berkata, "Tuan muda memang sangat cerdik." Mendengar perkataan dari Qingtian, tetua Deadwood itu pun terlihat kesal dan mengeluarkan kekuatan akar-akarnya sambil berkata, "Jika kau berani menggangguku, kau akan mati." Melihat serangan yang menghampiri Qingtian, Yao Yao pun terlihat terkejut dan meminta tuannya untuk berhati-hati. Tapi Qingtian saat itu hanya diam dan berkata, "Tenanglah, trik kecil seperti ini nggak akan berguna." Qingtian pun saat itu mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan segera memblokir serangan akar-akar itu sekaligus dan langsung membunuh sang tetua Deadwood. Sehingga tetua Deadwood pun saat itu langsung mati dan terjatuhlah sebuah batu permata tepat di hadapan Qingtian. Melihat batu tersebut, Qingtian pun mengambil batu itu sambil berkata, "Lagi-lagi orang dari kuil surga." Mendengar perkataan dari Qingtian, Yao Yao pun berkata, "Tuan muda, ayo kita kembali." Dan karena itulah mereka pun saat itu kembali. Di sisi lain, di kediaman keluarga Yi Jifeng pun saat itu menuangkan darah Raja Iblis ke sebuah cangkir dan berkata, "Apakah kalian telah menemukan anakku? Cepat suruh dia kembali." Namun gak lama setelah Yi Jifeng mengatakan hal itu, muncullah Qingtian yang tersenyum ke arah ayahnya sambil berkata, "Ayah, ada apa? Apa yang kau butuhkan?"
Mendengar perkataan dari King Tian, Ye Haifeng pun berkata, "Keponakanku, hari ini ayahmu telah membantumu mendapatkan darah raja." Mendengar perkataan dari Ye Haifeng, Ye Jifeng pun langsung menyodorkan segelas darah raja iblis ke arah Ye King Tian sambil berkata, "Ayo nak, setelah kau meminum darah raja ini, kau akan sembuh dan menjadi seorang kultivator bela diri." Di rumah keluarga Yi, melihat sang ayah yang saat itu menyodorkan segelas mangkuk darah raja iblis kepadanya, Ye King Tian pun berkata, "Ayah, itu tidak akan berguna." Mendengar perkataan dari King Tian, Ye Jifeng pun kemudian berkata, "Mau berguna atau tidak, kita akan tahu setelah kau meminumnya. Namun, sebagai seorang pria, King Tian harus tetap mencobanya." Mendengar perkataan dari sang ayah, Ye King Tian pun kemudian berkata, "Aku akan meminumnya. Tapi ayah dan anggota keluarga Yi dan yang lain semuanya juga harus meminumnya." Mendengar perkataan dari King Tian, Ye Jifeng pun bertanya, "Apakah begitu?" Dan karena itu merupakan persyaratan dari ayahnya, Ye Jifeng pun langsung memanggil saudaranya Ye Haifeng dengan berkata, "Haifeng, panggillah semua orang ke sini." Mendengar perkataan dari Ye Jifeng, Ye Haifeng pun mematuhinya dan segera memanggil mereka. King Tian pun saat itu tampak terdiam dan berkata di dalam hati, "Darah raja tidak akan berguna untukku. Bagaimana aku bisa menyia-nyiakan satu tong sebesar itu? Jika seluruh anggota keluarga Yi meminumnya, maka kekuatan keluarga Yi akan menjadi meningkat lebih jauh dari sebelumnya." Dan setengah jam kemudian, Ye Jifeng pun langsung memegang segelas mangkuk berisikan darah raja iblis itu, lalu berkata, "Mari kita bersulang, satu gelas untuk setiap orang." Mendengar perkataan dari Ye Jifeng, para prajurit dan keluarga Yi yang lain mengangkat gelas dari mangkok mereka sambil berkata, "Semuanya mematuhi kehendak Tuan Muda." Saat mereka akan memberikan minuman darah kepada Ye Jifeng, King Tian pun memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu sambil berkata di dalam hati, "Saat pertarungan terakhir, kultivasi ayah mencapai titik kemacetan. Dengan memanfaatkan kesempatan meminum darah raja ini, aku akan memberikan sedikit bantuan." Kemudian, Ye King Tian pun menghampiri Ye Jifeng dan memberikan semampuk darah itu dengan berkata, "Ayah, aku menuangkan ini untukmu dengan tanganku sendiri. Minumlah mangkuk ini, dan aku akan meminum mangkuk milik ayah." Mendengar perkataan dari King Tian, mereka berdua pun saling bertukar mangkuk dengan berkata, "Hahaha, seperti yang diharapkan dari anakku. Dia tahu bagaimana cara merawat ayahnya. Baiklah, ayah akan meminum mangkuk dari anakku tersayang." King Tian pun saat itu tersenyum melihat sang ayah, dan Ye Jifeng pun langsung meminum darah raja iblis sambil berkata di dalam hati, jika dilihat dari energi miliknya, seharusnya dia telah mengalami terobosan setelah meminumnya. Dan setelah meminum seteguk darah raja iblis itu, Ye King Tian tampak bertenaga dan berkata, "Ini adalah perasaan yang aneh. Tak kusangka aku telah berhasil menerobos alam dewa perang." Tiba-tiba muncullah kilatan petir di daerah langit keluarga Yi. Melihat akan fenomena tersebut, ketua Zan dari keluarga timur pun berkata, "Aneh, mungkinkah seseorang dari keluarga Yi telah menerobos ke alam dewa perang?" Sang ketua Zan pun saat itu berkunjung ke kediaman keluarga Yi. Kemudian salah satu prajurit yang menemui Ye Jifeng pun berkata, "Lapor patriark, orang-orang dari 4 keluarga besar sedang memasuki kota dan mereka telah mencapai pintu masuk timur." Mendengar perkataan prajurit itu, Ye Jifeng pun berkata, "Hari upacara kebangkitan anakku semakin dekat dan mereka datang dengan cara yang cukup agresif." Mendengar perkataan dari Ye Jifeng, Ye King Tian pun menarik tangan Yao Yao sambil berkata, "Ayo pergi." Yao Yao yang mendengar perkataan dari King Tian pun tampak bingung dan bertanya, "Tuan Muda, kita harus kemana?" Mendengar perkataan dari Yao Yao,
King Tian pun langsung berkata bahwa mereka akan menuju ke pintu keluar timur kota. Dan King Tian jelasin dirinya akan melihat istrinya yang lain. King Tian pun saat itu membawa Yao Yao ke arah balkon dan mereka melihat kehadiran para prajurit dari 4 keluarga besar itu. Salah satu jenderal berjalan berkata, "Para rakyat, kenapa nggak ada satupun orang yang datang menyambut kami?" Tampak para warga dari keluarga Yi yang tak menggubris perkataan dari sang jenderal itu. Jenderal itu pun menjadi kesal dan berkata kembali, "Apa maksudnya ini Yi Jifeng? Apakah kau berani menghina putri kerajaan? Aku akan kembali melaporkan hal ini kepada kaisar agar menghancurkan seluruh keluarga kalian." Mendengar perkataan dari jenderal itu, seorang pria parubaya menghampiri jenderal sambil berkata, "Dasar kau bocah sialan, beraninya kau memanggil nama tuan kota dengan kasar." Mendengar perkataan dari pria baya itu, jenderal itu pun mengarahkan tombaknya ke arah pria itu sambil berkata, "Matilah." Tiba-tiba dari arah belakang sang pria parubaya itu muncullah sebuah batu kerikil yang mengarah ke arah senjata tombak milik sang jenderal. Tombak jenderal itu pun seketika terlempar dan jenderal itu pun terlihat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dan kemudian King Tian pun muncul sambil menggenggam batu-batu kerikil yang saat itu masih berada di tangannya. Melihat keberanian dari King Tian, jenderal itu pun kemudian berkata, "Nak, kau terlalu berani untuk menyerangku. Aku adalah Jenderal Ben." Mendengar perkataan dari Jenderal Ben, King Tian pun langsung menghampirinya sambil berkata, "Memangnya kau siapa? Mau siapapun dirimu, emangnya kenapa? Kemari dan gigit aku jika kau memang memiliki kemampuan." Mendengar perkataan dari King Tian, Jenderal Ben itu pun langsung marah dan berkata, "Dasar sialan, apakah kau benar-benar cari mati?" Jenderal itu pun langsung berlari menghampiri King Tian dan segera menyerangnya. Melihat King Tian yang saat itu dalam bahaya, Yao Yao pun berteriak dengan berkata, "Hati-hati tuan muda." Melihat jenderal itu menghampirinya, King Tian pun segera melempar sang jenderal dengan batu kerikil yang saat itu masih berada di telapak tangannya. Dan batu itu pun terlempar mengenai perut jenderal itu, dan seketika sang jenderal pun langsung terjatuh di hadapan King Tian. Melihat sang jenderal yang saat itu telah tumbang, King Tian pun mengangkat kakinya sambil berkata, "Berani sekali kau mengatakan bahwa kau ingin menghancurkan keluarga Yi kami." King Tian pun langsung menginjak sang jenderal itu sambil berkata, "Makan nih kaki, ini adalah harga yang harus kau bayar atas gonggongan sia-siamu." Namun dari arah kereta kerajaan, keluarlah sang putri dari 4 keluarga besar itu. Para 4 putri itu bernama Yu Dingding, Li Yue, Wu Qianqian, dan yang terakhir bernama Dong Fangping. Melihat aksi dari King Tian yang telah menendang dan menginjak salah satu jenderal kerajaan mereka, Dong Fangping pun kemudian berkata, "Keluarga Yi terlalu lancang. Apa kau tidak tahu bahwa putri ada di sini? Cepat panggillah keluarga Yi untuk berlutut menyambut kami. Jika tidak, mereka akan disingkirkan dari posisi penguasa kota Yi Jifeng." Mendengar perkataan sang putri, Yao Yao pun saat itu berkata, "Sungguh sombong tingkah sang putri. Apakah kau sadar ada di mana?" Mendengar perkataan dari Yao Yao, Putri Dongfang pun tampak kesal dan berkata, "Siapa bocah sialan ini? Kenapa kau berani ada di sini? Kalau kau memang berani padaku, sini gigit dan serang aku." Kemudian salah satu jenderal kerajaan menghampiri Yao Yao sambil tersenyum menyeramkan ke arah Yao Yao. Melihat Yao Yao dalam bahaya, King Tian pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya sambil berkata, "Beraninya dirimu, domineering pupil." Tiba-tiba, jenderal itu pun langsung jatuh mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat sang jenderal yang tampak nggak berdaya, Putri Dongfang pun berkata, "Apa yang terjadi? Sampah kalian. Kalian semua memang sampah." Mendengar perkataan dari Putri Dongfang, King Tian pun tersenyum sambil berkata,
Hei, kalian semua adalah tunanganku. King Tian pun saat itu memuji satu-satu dari mereka yang ada di sana. Namun mendengar perkataan dari King Tian, Putri Dongfang pun langsung bertanya siapa King Tian. Gak cuma dia aja, bahkan putri dari keluarga Wu juga menanyakan hal yang sama. Namun, mendengar pertanyaan dari Putri Dongfang dan Yu Dingding, King Tian pun tersenyum sambil berkata, "Dengarkan, namaku adalah King Tian dari keluarga Yi. Aku adalah tunangan kalian, dan aku akan merawat kalian semua dengan baik di masa depan." Mendengar perkataan dari King Tian, keempat putri dari keluarga besar itu pun terkejut dan berkata, "Apakah itu memang dirimu?" Kemudian Putri Dongfang pun kembali berkata, "Beraninya kau menggoda putri seperti kami, semua prajurit. Dengarkan aku, bunuhlah dia untukku." Mendengar perkataan dari Putri Dongfang, para prajurit pun langsung mendekati King Tian sambil berkata, "Siap Tuan Putri." Melihat para prajurit tersebut datang menghampirinya, King Tian pun tertawa sambil berkata, "Aku sangat suka adegan seperti ini." Mendengar perkataan dari King Tian, Yao Yao pun tampak keheranan dan berkata, "Dia ingin membunuh Tuan Muda. Kenapa Tuan Muda malah tertawa?" Mendengar perkataan dari Yao Yao, King Tian pun berkata, "Dia adalah seorang putri, karena itulah dia pun jadi sombong. Jadi jangan terburu-buru, karena kau sangat nakal, akulah yang akan membenarkan sikapmu." Mendengar perkataan dari King Tian, Putri Dongfang pun tampak kesal dan berkata, "Serang dia untukku." Mendengar perintah dari sang putri, para prajurit pun langsung menyerang King Tian sambil berkata, "Bunuh dia." Tiba-tiba, Yi Haifeng pun datang menghentikan pertikaian antara Yi King Tian dengan para prajurit yang saat itu sedang berlangsung. Yi Haifeng pun meminta semuanya untuk berhenti dengan berkata, "Kenapa kalian berani mengambil tindakan terhadap tuan muda keluarga Yi? Bukankah itu terlalu angkuh?" Mendengar perkataan dari Yi Haifeng, Putri Dongfang pun berkata, "Siapa dirimu? Kenapa kau tidak berlutut melihat putri ini?" Mendengar perkataan Putri Dongfang, Yi Haifeng pun berkata, "Jika bukan karena fakta bahwa kau dan King Tian memiliki kontrak pernikahan, maka aku bahkan bisa membunuhmu saat ini." Mendengar perkataan dari Yi Haifeng, Putri Dongfang pun makin kesal dan berkata, "Kau sialan. Paman Zhan, setelah aku kembali ke kota, aku akan membuat ayahku mengirim pasukan untuk meruntuhkan tempat ini." Mendengar perkataan dari Putri Dongfang, ketua keluarga kerajaan pun keluar dan berkata, "Tuan Putri masih muda, dan kata-katanya juga sedikit menyinggung. Aku harap saudara Haifeng akan memaafkannya." Mendengar perkataan dari ketua Zhan, Yi Haifeng pun berkata, "Tentu saja aku maafkan. Bagaimanapun, dia akan menjadi menantu keluarga Yiku di masa depan." Mendengar perkataan dari Yi Haifeng, Putri Dongfang pun malah berkata, "Aku nggak akan pernah menjadi istri dari sampah itu." Mendengar perkataan itu, Yi Haifeng yang kesal itu pun berkata, "Ini yang pertama. Jika kau berani mengatakan sampah lagi, aku nggak akan pernah membiarkanmu." Mendengar itu, Putri Dongfang pun malah langsung berkata, "Sampah, sampah, sampah, sampah. Aku bisa memanggilnya sampah. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Dan tiba-tiba, Yi Haifeng pun segera memberikan tamparan ke arah wajah Putri Dongfang sambil berkata, "Tutup mulutmu." Melihat insiden itu, King Tian pun bahkan tampak syok dan terdiam kaku. Putri Dongfang pun memegang pipinya yang berubah menjadi merah sambil berkata, "Bahkan ayahku tidak berani menamparku, tapi kau berani memukulku. Semua penjaga, patuhi aku untuk bunuh dia." Mendengar perkataan dari Putri Dongfang, para prajurit hanya diam melirik ke arah ketua Zhan. Melihat sang putri yang telah ditampar oleh Yi Haifeng, ketua Zhan pun berkata, "Yi Haifeng, kau berani memukul sang putri." Namun Yi Haifeng yang mendengar itu cuma berkata, "Dia telah menghina tuan muda dari keluargaku. Aku sudah bersikap baik dengan menamparnya.
bukan membunuhnya. Mendengar perkataan dari Ye Haifeng, Ketua Jian pun langsung berkata kembali, bukankah dia memang sampah alami? Mendengar hal itu, Ye Haifeng pun berkata, apakah Tuan Muda sampah alami atau tidak? Kita tidak akan tahu sampai kebangkitannya selesai. Walaupun tubuhnya adalah sampah alami, tetap saja tidak ada satupun yang berhak menghina dirinya. Mendengar perkataan dari Ye Haifeng, Ketua Jian pun saat itu tampak terdiam dan segera membalikkan badannya sambil berkata, kita akan masuk. Mendengar perkataan dari Ketua Jian, Putri Dongfang pun tampak bingung dan bertanya, Paman Jian, apakah kita harus membiarkan mereka seperti ini? Ketua Jian pun saat itu menjawab, kita nggak boleh terburu-buru. Tunggu saja upacara kebangkitan. Mereka akan mendapat balasan yang sangat setimpal. Dan setelah kepergian para keluarga kerajaan dan juga keempat putri tersebut, para warga pun menyoraki mereka dengan berkata, pergilah dasar pengganggu. Melihat kepergian dari mereka, King Tian pun tersenyum sambil berkata di dalam hati, dia licik, egois, dan juga tidak bisa dikendalikan. Dengan sedikit pelatihan, dia akan menjadi sangat sempurna. King Tian pun saat itu terus membanding-bandingkan satu putri dengan putri yang lain. Singkat cerita, sesampainya Ketua Jian kembali ke tempat istirahatnya, Ketua Jian pun tampak mengobrol dengan para tetua empat keluarga besar itu. Ketua Jian terlihat sangat kesal sambil berkata, mereka bahkan berani memukul Tuan Putri. Keluarga Yi mereka memang benar-benar kurang ajar. Aku ingin melihat seni bela diri omong kosong seperti apa yang akan dibangunkan oleh anak itu besok. Mendengar perkataan dari Tetua Jian, Li Daolin pun berkata, ketika melewati gerbang kota, aku bisa melihat dengan jelas dengan mataku bahwa meridian anak itu telah tersumbat. Bisakah dia terbangun? Itu sangat mustahil. Mendengar perkataan dari Li Daolin, Ketua Jian pun tersenyum sambil berkata, Saudara Li, apakah kau yakin dengan itu? Mendengar perkataan dari Ketua Jian, Li Daolin pun berkata, tentu saja, mata mengintipku tidak pernah salah menilai orang lain. Mendengar itu, Ketua Jian pun bangkit dari duduknya sambil berkata, kalau begitu itu bagus. Selama kebangkitannya gagal, kita jadi punya alasan untuk membatalkan pernikahan saat itu juga. Dan saat itu, kita akan melihat bagaimana Yi Jifeng mundur. Mendengar perkataan dari Tetua Jian, Yu Wangqing pun meneguk tehnya dengan berkata, karena orang bayaran kita telah menyelinap ke kota. Jika Yi Jifeng berani melawan, dia bisa mengambil kesempatan untuk memusnahkannya. Tiba-tiba, dari arah pintu muncullah seorang pria bernama Wu Changqing. Wu Changqing pun saat itu memasuki ruangan sambil bertanya, apakah kalian melihat sang putri Qian-Qian, Yue, dan putri Dingding? Mendengar perkataan dari Wu Changqing, Ketua Jian pun berkata, kenapa? Apakah mereka semua pergi? Mendengar pertanyaan dari Ketua Jian, Wu Changqing pun berkata kembali, mungkinkah seseorang dari keluarga Yi yang melakukan hal ini? Mereka menculik Tuan Putri. Mendengar itu, Ketua Jian pun berkata, mungkin tidak. Ini adalah wilayah keluarga Yi. Jika Yi Jifeng ingin melakukan sesuatu, dia tidak punya alasan untuk melakukannya diam-diam. Kalau begitu, kemana mereka semua pergi? Scene pun kemudian berpindah ke bagian timur keluarga Yi. Terlihatlah King Tian yang saat itu sedang bersantai, ditemani oleh Yao Yao di sampingnya. King Tian yang bersantai itu pun berkata, Dao dapat diartikan sebagai Tao. Tao adalah kemuliaan Tao, dan itu bisa disebut sangat terkenal. Tanpa nama permulaan langit dan bumi, dia adalah awal, ibu dari segala sesuatu. Saat sedang komat kamit itu, tiba-tiba muncullah sebuah pesan sistem yang berkata, sisa segel pertama hanya tersisa 98 HP. Segel bisa dibuka setelah HP tersebut habis. Kemudian, King Tian pun tersenyum sambil berkata ke arah Yao Yao, Yao Yao, kau benar-benar bekerja keras. Mendengar perkataan dari King Tian, Yao Yao pun berkata,
Tuan muda, kenapa kau masih bisa tertawa? Bukankah besok adalah hari kebangkitan? Apa yang harus aku lakukan? Jika kultivasimu tidak bangkit, mereka pasti akan membatalkan pertunangan. Mendengar perkataan dari Yao Yao yang saat itu terlihat sangat khawatir, King Tian pun berkata, apalagi yang bisa aku lakukan? Bagaimana kalau kita berdua menikah saja? Mendengar perkataan dari King Tian, Yao Yao pun tampak terkejut dan berkata, apa? King Tian pun kemudian membawa Yao Yao ke dalam pelukannya sambil berkata, kita akan memiliki anak yang sangat cantik dan baik. Mendengar perkataan dari King Tian, Yao Yao pun saat itu jadi malu sambil berkata, tuan muda sangat menyebalkan. Tiba-tiba muncullah seorang pelayan yang menghampiri King Tian dengan berkata, ada seseorang yang saat itu sedang mencari King Tian di luar. Mendengar perkataan dari pelayan itu, King Tian pun bertanya siapa. Dan tapi pelayan itu nggak tahu siapa. Dan karena itulah King Tian pun langsung mutusin untuk segera keluar. Setelah King Tian izin pamit sama Yao Yao sebentar, King Tian pun langsung pergi keluar untuk menemui seseorang yang mencarinya. Yang ternyata itu adalah Putri Dongfang yang memakai jubah berwarna hitam. Melihat itu, King Tian pun bertanya, istriku, apakah kau mencariku? Mendengar hal itu, Putri Dongfang pun berkata, King Tian, aku minta maaf atas kejadian yang terjadi di siang hari sebelumnya. Aku menyadarinya malam ini karena kami memiliki kontrak pernikahan. Itu adalah takdir bagi kami. Putri Dongfang pun mendekat ke arah King Tian sambil memeluknya dengan berkata, saudari yang lain juga sudah mengerti. Izinkan aku mengantarmu untuk menemui mereka. Mendengar perkataan dari Putri Dongfang, King Tian pun tersenyum dan bertanya di mana mereka. Dan karena itu, Putri Dongfang pun langsung menjawab mereka ada di gunung belakang dan mengajak King Tian untuk ikut dengannya. Sesampainya di tepi tebing, terlihatlah para putri yang sudah berkumpul di tebing itu. Melihat kedatangan dari King Tian, para putri itu pun berkata, akhirnya kau sampai. Kami telah menantimu untuk waktu yang lama. Mendengar hal itu, King Tian pun tersenyum sambil berkata, kenapa kalian masih berdiri di sana? Ayo ke sini. Dan setelah itu, keempat putri itu pun langsung memeluk King Tian secara bersamaan sambil berkata, sayangku. King Tian pun saat itu tersenyum bahagia sambil berkata, para istri-istriku sangat cantik malam ini. Mendengar perkataan dari King Tian, tiba-tiba Putri Dongfang pun mendorong King Tian ke arah bawah tepi tebing sambil berkata, dasar sampah, pergilah ke neraka. King Tian pun saat itu langsung jatuh ke bawah tepi jurang dan sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Setelah mendorong King Tian, Putri Dongfang pun berkata, sampah ini benar-benar berpikir bahwa kita menyukainya. Putri ini tidak akan pernah menikah dengannya bahkan jika dia mati. Mendengar perkataan Putri Dongfang, Yu Dingding pun berkata, Tuan Putri, apakah tidak masalah bagi kita melakukan hal ini? Mendengar perkataan dari Yu Dingding, Putri Dongfang pun berkata, jika tidak ada yang mengetahuinya, maka tidak akan ada yang terjadi. Mendengar perkataan itu, Yu Dingding pun langsung melihat ke bawah tebing jurang sambil berkata, tempat ini sangat tinggi, jadi mustahil dia bisa selamat. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!